Om Swastiastu. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai strategi pembelajaran dengan memadukan teknologi dan media. Seperti kita ketahui bersama dan mungkin juga kita alami bahwa situasi pembelajaran di saat ini itu mungkin seperti gambar ini, ada yang bersemangat, kemudian ada juga yang tidak antusias. Dan ini saya kira menjadi problem besar bagi keberlangsungan atau pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas bermutu itu sendiri. Jadi bagaimana kemudian guru harus memiliki beberapa trik mengajar dan mengelola kelas untuk memastikan bahwa situasi pembelajaran itu berlangsung efektif dan efisien. Nah, disinilah kemudian diperlukan adanya strategi pembelajaran yang efektif dan efisien untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang sedang dilaksanakan itu berdampak pada penambahan pengetahuan dan keterampilan bagi para peserta didik kita. Jadi kalau kita di awal berbicara mengenai strategi pengajaran, maka ada beberapa definisi mungkin yang bisa kita pergunakan, tetapi yang dapat saya simpulkan di sini adalah bahwa strategi pengajaran itu adalah sebuah aktivitas, cara mengorganisasikan antara materi, peserta didik, sarana, dan waktu untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan itu apa? Tentu sesuai dengan apa yang kita suratkan di dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana potensi siswa itu bisa terwujud dengan berbagai macam indikator-indikator penambahan pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik kita. Menurut Daryanto, secara klasikal, strategi adalah rencana atau kebijakan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, maka seorang guru atau kita sekalian itu pertama harus membuat sebuah perencanaan yang kita tuangkan di dalam RPP, dan pastikan bahwa apa yang kita tuangkan di dalam RPP tersebut itu sudah sesuai dengan realitas kelas kita nanti, di mana langkah-langkah pembelajaran yang meliputi pembukaan, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutup itu merefleksikan secara real dari suasana dan kualitas kelas kita itu sendiri. Nah, dalam konteks ini, maka seorang pendidik atau guru, bahkan dosen juga, itu harus memiliki pengalaman yang berkaitan dengan pengoperasian teknologi-teknologi dalam praktek terbaik mereka di kelas. Apalagi sekarang di masa pandemi saat ini, maka penguasaan akan teknologi ini menjadi penentu berlangsung tidaknya proses pembelajaran. Jadi kalau dulu seumpamanya bersifat klasikal, bertemu di sebuah ruangan secara bersama-sama, maka bisa jadi seorang guru, seorang pendidik itu tanpa menggunakan media teknologi, dan media, itu masih bisa mengajar. Tapi ketika pandemi ini melanda, kebijakannya adalah belajar di rumah, jadi mau tidak mau seorang pendidik harus memaksakan dirinya untuk menguasai pengoperasionalan teknologi itu sendiri, baik berupa yang sinkron maupun asinkron. Teknologi memiliki penerapan dalam bagian kurikulum, termasuk juga memberikan perkakas untuk melibatkan peserta didik di dalam belajar. Jadi memadukan di sini bisa kita lihat dari berbagai macam aspek.
Nah, bagaimana dengan jenis strategi pengajaran di dalam ruang kelas yang didukung dengan teknologi dan media? Jadi kita bisa dalam posisi pembelajaran normal, gitu, ini bisa kita lakukan dengan presentasi, baik oleh gurunya, oleh pendidiknya, maupun para siswanya. Akan lebih baik sesungguhnya presentasi ini tidak secara absolut itu dilakukan hanya oleh pendidik saja. Jadi peserta didik memang diharapkan untuk lebih terdepan di dalam aktivitas belajar di kelas tersebut. Yang kedua adalah demonstrasi, latihan dan praktik, tutorial, diskusi, belajar kooperatif, game atau permainan, simulasi, penemuan, dan penyelesaian masalah. Nah, ketika kita melakukan pemilihan terhadap strategi pembelajaran, terhadap kelas yang kita akan ajar, jadi patut diingat memang jangankan antar kelas yang sudah pasti akan berbeda, sekelas pun, dalam satu kelas pun, individu-individu dari para peserta didik kita itu sesungguhnya berbeda, bahkan unik, karena bisa berasal dari berbagai macam indikator. Bisa karena pengaruh lingkungannya, ini masing-masing memiliki lingkungan yang berbeda, memiliki posisi psikologis di rumah yang berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang tingkat menengah, ada tingkat ke bawah, dan sebagainya. Jadi pada intinya dalam satu kelas pun itu perbedaan-perbedaan atau karakter para peserta didik itu memang cenderung berbeda. Oleh karena itu ketika kita memilih strategi pembelajaran yang ingin kita lakukan, maka dibutuhkan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya adalah tujuan. Jadi ini berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi kita sebagai seorang pendidik tidak hanya kemudian berbicara mengenai ketuntasan materi yang akan kita berikan dalam satu pertemuan, jadi tentu tidak. Tetapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu berkaitan juga dengan afektif dan psikomotorik para siswa. Kemudian kompleksitas tujuan, apakah tingkat tinggi dan rendah. Nah, kalau kita mengacu pada pembelajaran abad 21 itu kan ada 4C. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa 4C ini berjalan, kemudian juga berkaitan dengan apakah kita memilih HOTS, MOTS, atau LOTS. Kemudian ada memerlukan keterampilan akademik. Jadi tentu ini tidak hanya kemudian berbicara masalah belajar pengajaran saja, tetapi juga mengelola kelasnya. Kemudian yang kedua adalah bahan atau materi pembelajaran. Jadi materi berupa fakta, konsep, hukum, dan teori tertentu yang sudah seharusnya dan semestinya itu kita kuasai sebagai seorang pendidik. Nah, walaupun sekarang akses belajar, sumber belajar itu terbuka luas, open access, tetapi kita harus memastikan bahwa diri kita sebagai seorang pendidik itu lebih dulu dan lebih banyak, lebih luas dari apa yang dimiliki oleh para siswa kita. Kemudian ada prasyarat tertentu dan tidak untuk mempelajari materi yang bersangkutan, kemudian ketersediaan buku sumber. Jadi kalau buku sumber-sumber ini saya kira sekali lagi itu sudah terbuka sekali. Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah siswa itu sendiri, bagaimana tingkat kematangan siswa, minat, bakat, dan kondisi siswa, dan gaya belajar siswa. Jadi karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa siswa-siswa itu merupakan individu-individu yang berbeda dan unik, maka jadi tentu kita tidak serta-merta kemudian memberikan atau
menggunakan strategi pembelajaran yang sama setiap kali pertemuan. Jadi bisa jadi kita harus menyiapkan beberapa strategi pembelajaran untuk memastikan bahwa para siswa kita semua terakomodasi. Kemudian yang keempat adalah yang lain, apa hanya cukup dengan satu strategi, apa hanya satu-satunya strategi atau nilai efektivitas dan efisiensi strategi tersebut. Itu juga menjadi bagian dari pertimbangan kita. Karena dalam rentang waktu satu semester atau 1 tahun pelajaran, jadi tentu harus ada variasi-variasi yang kita lakukan untuk memastikan bahwa para peserta didik kita itu tidak bosan. Selanjutnya adalah pusat strategi belajar. Jadi kita mengenal ada 2. Yang pertama adalah strategi yang berpusat pada guru yang sudah seharusnya kita mulai tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah strategi belajar yang berpusat pada siswa. Nah, dalam konteks ini kita sebagai seorang pendidik itu menempatkan diri sebagai seorang fasilitator. Seorang fasilitator yang memastikan bahwa yang lebih banyak belajar di kelas itu adalah siswanya. Memastikan juga bahwa siswa-siswa kita itu belajar ketika berada di luar kelas. Karena antara belajar terbimbing dengan pelajaran mandiri sesungguhnya memiliki fungsi yang sama dan itu berpengaruh besar bagi sukses tidaknya siswa di dalam masa studinya. Nah, berkaitan dengan pengalaman belajar dengan teknologi, ini akan menjadi penentu juga terhadap bagaimana kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik itu sendiri. Jadi teknologi pembelajaran ini meliputi pertama adalah aspek proses, jadi bagaimana meningkatkan efektivitas belajar, meningkatkan efisiensi pembelajaran, memperluas kesempatan belajar, serta menserasikan dengan kondisi dan kebutuhan. Kemudian ada aspek sumber, ada sumber daya manusia, ajaran, sarana, prasarana, serta lingkungan. Dalam konteks sumber daya ini kan bicaranya adalah pendidik dan peserta didik. Jadi masing-masing ya tentu kalau kita berbicara masalah teknologi harus sama-sama melek teknologi. Kemudian aspek sistem ada komprehensif dan sistematik. Jadi ini tentu kita tidak bisa berbicara masalah parsial saja ya. Bagaimana kemudian menjadi guru agama Hindu itu berbeda dengan guru-guru yang lain, dengan pelajaran yang lain. Harusnya komprehensif. Anggaplah ketika kita melaksanakan penanaman atau internalisasi nilai karakter. Jadi sesungguhnya itu tidak bisa ditumpukan hanya pada guru-guru agama Hindu saja. Tetapi harusnya guru-guru yang lain juga ikut melakukan internalisasi karakter itu. Jadi itu bagian dari adalah komprehensif itu sendiri. Jadi dalam aspek-aspek tertentu yang menuntut pada kompetensi lulusan, maka seluruh mata pelajaran, seluruh guru harus memiliki kesamaan persepsi mengenai bagaimana profil lulusan itu bisa terbentuk atau bisa terwujud. Dan itu dilakukan secara sistematik dengan aturan-aturan yang telah disepakati baik oleh sekolah melalui kepala sekolah, kemudian dengan komite sekolah itu sendiri, dan termasuk juga mungkin melibatkan stakeholder yang lain. Kalau ada di SMK semuanya ya harus melibatkan juga dunia usaha, dunia industri. Nah, dalam konteks ini maka mengarah pada teori belajar yang meliputi behavioristik, kognitivistik, kemudian konstruktivistik, dan psikologi sosial. Mungkin juga menjadi bagian dari teori belajar. Selanjutnya, mengapa diperlukan penguasaan teknologi pembelajaran? Jadi ini kalau kita bisa elaborasi lebih dalam, jadi yang pertama adalah adanya tuntutan global. Jadi kalau kita sekarang di dalam masa pandemi seperti ini tidak mampu untuk
menggunakan teknologi itu sendiri, maka seperti yang saya sampaikan di awal, proses pembelajaran tentu tidak bisa berlangsung dengan baik. Karena walaupun menggunakan yang asinkron, jadi tetap juga membutuhkan penguasaan terhadap teknologi itu sendiri. Paling tidak berbicara masalah perangkatnya, kemudian ketersediaan koneksivitas atau sinyal. Kemudian yang kedua adalah kondisi objektif masyarakat yang sampai hari ini itu penguasaan teknologinya sudah berkembang. Jadi bahkan para orang tua, ibu-ibu di desa sekalipun itu sudah biasa menggunakan media sosial. Jadi oleh karena itu maka kepemilikan perangkat-perangkat Android atau iOS itu sudah menjadi kebiasaan yang lumrah di kalangan masyarakat. Jadi kalau dalam konteks media sosial saja kita sudah sangat fasih, jadi tentu dalam hal pembelajaran juga seharusnya tidak menjadi masalah. Kemudian yang ketiga, perkembangan kebutuhan, karena sampai saat ini ketersediaan mungkin kelas sudah berkurang, kemudian bagaimana waktu yang mepet dan lain sebagainya. Jadi membutuhkan sebuah kesadaran bersama untuk bisa belajar secara mandiri dan terbimbing melalui penggunaan teknologi pembelajaran itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah perkembangan teknologi serta kondisi pendidikan yang sudah sangat pesat sekali. Jadi kalau kita sekarang berbicara masalah teknologi-teknologi sederhana yang bahkan yang bersifat telekonferensi sekalipun, itu sesungguhnya sudah sangat terbelakang dari perkembangan teknologi yang ada di dunia. Jadi belum lagi kemudian kondisi pendidikan kita selama ini selalu berbicara masalah kualitas SDM guru, kemudian kualitas siswa, persebaran, daerah tertinggal, daerah terdalam, daerah terluar, dan lain sebagainya. Nah, perlu ada sebuah kesadaran bersama mengenai paradigma, perubahan paradigma dalam pembelajaran itu. Jadi pengetahuan selama ini dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan dari guru ke siswa. Sama halnya dengan ketika kita ibaratkan para peserta didik itu seperti gelas kosong, kemudian datang pendidik dengan air dan menuangkan ke gelas kosong itu sendiri. Nah, dalam konteks itu maka harus dikembangkan menjadi hasil konstruksi atau transformasi seorang yang belajar. Karena sekali lagi sumber belajarnya sekarang itu tidak terbatas. Jadi kalau saya contohkan sederhana, mungkin kalau konteks agama Hindu, maka kalau dulu kita ingin mengetahui mengenai warige, mengenai pendewasaan, mengenai hal-hal yang lain, kan kita cenderung datang ke gereja, ke puri, atau pada orang-orang yang menguasai mengenai perlontaran. Nah, kalau sekarang kita kan bisa dapatkan dengan mudah dan kita bisa akses di internet. Jadi oleh karena itu maka karena pengetahuan itu sudah jamak ada di internet, kemudian sumber belajarnya sangat terbuka, maka harusnya satu sama yang lain, baik itu dari pendidik maupun peserta didik, hanya melakukan konstruksi saja. Melalui apa? Melalui diskusi-diskusi yang efektif dan bermakna di kelas itu sendiri. Karena semua kemudian menjadi pembelajar, apakah itu pendidiknya dan peserta didiknya, sama-sama menjadi pembelajar. Kemudian konsep belajar itu sendiri dari menerima pengetahuan pasif, refleksif. Jadi ketika kita sebagai seorang guru berdharma wacana atau ceramah ke siswa-siswa kita,
Nanti siswa kita mencatat dan membaca, arahannya adalah membaca ketika sudah di rumah. Nah, paradigma barunya tentu berbeda. Jadi bagaimana belajar itu adalah mencari dan mengkonstruksi serpihan-serpihan pengetahuan keterampilan yang ada dan tersebar itu untuk menjadi pengetahuan dan keterampilan yang konstruktif bagi hidup dan kehidupan dari peserta didik itu sendiri di kemudian hari. Jadi perubahan situasi pembelajaran dengan bantuan media sudah mungkin mulai bergeser. Jadi bagaimana mengajar dan pembelajaran, bagaimana menyampaikan pengetahuan secara klasikal, berubah menjadi berpartisipasi dengan siswa dalam membentuk pengetahuan. Jadi karena konsepnya kan pendidik ini adalah fasilitator. Jadi bagaimana antara pendidik dan para peserta didik itu secara bersama-sama membentuk sebuah pengetahuan, bahkan mungkin melalui diskusi-diskusi yang intensif itu bisa membentuk pengetahuan yang baru yang lebih mendalam untuk kepentingan diri kita dan masyarakat itu sendiri. Menjalankan instruksi yang sudah dirancang, kemudian berganti menjadi menjalankan berbagai strategi yang membantu siswa untuk dapat belajar. Karena seperti yang tadi juga kita bahas bersama, bahwa para peserta didik itu kan beragam, unik, sehingga dibutuhkan beberapa strategi yang efektif untuk memastikan proses belajar siswa berlangsung dengan menyenangkan dan tentunya berefek pada penambahan pengetahuan itu sendiri. Jadi belajar adalah berubah, belajar itu adalah perubahan. Jadi di mana kalau kita ibaratkan dalam gambar ini, jadi dari kita bermalas, kemudian masuk ke dalam sistem belajar itu sendiri, kemudian berubah menjadi aktif. Kemudian bagaimana belajar itu pasif, bahkan mungkin cenderung ditinggal untuk tidur, berganti menjadi siswa aktif dengan berbagai macam praktek-praktek yang dilakukan. Jadi bagaimana siswa hanya sekedar mendengarkan saja dari apa yang kita sampaikan sebagai pendidik, itu berubah menjadi partisipatif. Jadi belajar dari hanya menerima pengetahuan saja yang cenderung siswa tersebut pasif, itu tentu harus dirubah menjadi bagaimana kemudian memastikan bahwa siswa-siswa kita aktif. Para peserta didik itu mampu untuk menemukan makna-makna dari pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan kita sebagai seorang fasilitator. Jadi dalam konteks ini maka model atau metode pembelajaran itu sesungguhnya berkaitan dengan media yang kita pergunakan. Apalagi di masa pandemi saat ini, maka media pembelajaran menjadi penentu dari keberhasilan proses belajar itu sendiri. Nah, fungsi utama media pendidikan adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru itu sendiri. Jadi walaupun sebenarnya media, teknologi dan media ini bukan segala-galanya, tetapi juga turut menjadi pendukung utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Jadi memang peran guru itu tidak akan pernah tergantikan. Peran kita sebagai seorang pendidik itu tidak akan tergantikan oleh teknologi dan media itu sendiri. Tetapi dalam konteks ini, maka fungsi dari media, teknologi dan media itu kita juga tidak bisa kesampingkan. Nah, karena teknologi dan media ini sangat-sangat memberikan dampak pada penguatan makna dari apa yang kita akan sampaikan kepada para peserta didik kita. Begitu juga sebaliknya. Nah, tujuan pengajaran, jenis
tugas, respon yang diharap dari siswa, serta karakteristik itu sendiri. Tentu dengan mengandalkan teknologi dan media ini, kita bisa berharap lebih banyak bahwa para peserta didik kita mungkin lebih fokus terhadap materi yang kita sedang sampaikan, kemudian bisa mencerna lebih dalam, lebih komprehensif, serta memancing respon-respon positif dari para peserta didik kita itu sendiri. Jadi ini adalah klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Tentu berbeda-beda juga antara yang bersifat audio, video, kemudian ada dramatisasi, demonstrasi, dan lingkungan itu sendiri. Nah, kita akan coba melihat lebih dalam mengenai jenis-jenis strategi itu. Pertama yang kita bisa lihat adalah presentasi. Jadi seorang guru yang menyajikan presentasi atau mungkin dalam konteks ini bisa jadi adalah siswanya, dan itu yang diharapkan bisa melakukan beberapa macam pengelolaan kelas yang dimana peserta didik itu lebih aktif, partisipatif ketika proses pembelajaran berlangsung. Jadi seorang guru sesungguhnya bisa memilih untuk mengendalikan interaksi di dalam presentasi yang sedang berlangsung. Harapannya adalah tentu sekali lagi memastikan bahwa apa yang sedang dibicarakan itu adalah fokus kepada materi yang sedang kita bahas. Jadi tidak kemana-mana, ya, apalagi out of box, ya. Artinya di luar dari materi itu sendiri. Kemudian ada demonstrasi dan latihan praktek. Jadi dalam konteks ini sebenarnya para peserta didik melihat contoh nyata yang aktual mungkin yang terjadi untuk sebuah pengetahuan dan keterampilan. Di dalamnya tentu ada prosedur-prosedur yang mungkin bisa dipelajari lebih detail dari apa yang mungkin hanya bisa didapatkan di kelas itu sendiri, bahkan dengan presentasi gitu. Anggaplah contohnya kalau kita dalam praktek-praktek keagamaan Hindu ada pembuatan sarana upacara upakara semuanya. Jadi kalau secara teoretik itu disampaikan, bahkan kalaupun ditambah dengan gambar-gambar yang ditayangkan melalui PowerPoint semuanya, jadi tentu tidak akan dalam penguasaannya daripada kalau kita melakukan latihan atau praktek langsung untuk membuat sarana prasarana upacara tersebut. Kemudian ada tutorial. Jadi bagaimana ini juga menjadi hal yang penting pada aspek-aspek yang lebih teknis. Jadi seorang pendidik itu bisa mempergunakan berbagai macam perangkat lunak komputer atau materi-materi cetakan yang lainnya untuk memberikan respon yang lebih pada peserta didik tersebut. Dalam hal-hal yang teknis dan bersifat praktek, maka tutorial ini itu bisa sangat membantu sekali di dalam pemahaman para peserta didik terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian ada diskusi. Jadi diskusi sebenarnya lebih banyak pada pertukaran gagasan dan opini di antara para guru dan para siswa. Tetapi patut diingat bahwa diskusi ini harus cenderung produktif, di mana keaktifan seluruh para peserta didik itu menjadi hal yang terpenting. Jangan sampai kemudian 1-2 orang peserta didik itu mendominasi sehingga yang lain merasa tersisihkan atau merasa tidak diberikan waktu. Bahkan kadangkala para peserta didik yang lain merasa bosan, kemudian menyerahkan semua proses itu pada rekan-rekan yang lain yang lebih aktif lebih dulu. Jadi tentu ini membutuhkan juga pengelolaan kelas dalam aspek bagaimana kita bisa memastikan
tindakan preventif yang kita lakukan lebih komprehensif. Kemudian belajar kooperatif. Jadi bagaimana ini adalah strategi mengelompokkan para peserta didik untuk bekerja sama, untuk saling mendapatkan keuntungan dari potensi belajar anggota yang lainnya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok dibangun, kelompok-kelompok dibentuk, tidak hanya bersifat subjektif saja, tetapi bagaimana bisa merangkum dari semua potensi-potensi para peserta didik. Termasuk juga di dalamnya adalah anggota yang mungkin tidak cenderung dominan, apakah itu dominan yang lebih pintar, yang pintar-pintar, kemudian dominan cewek-cewek saja, cowok-cowok saja, atau yang pintar-pintar, yang kurang-kurang pintar gitu. Jadi harusnya berbaur untuk memberikan semangat, motivasi, kemudian potensi keuntungan yang lain dari pengelompokan itu sendiri. Kemudian ada permainan, saya kira sudah sangat jelas posisinya, di mana akan lebih banyak memberikan lingkungan kompetitif bagi para peserta didik untuk berusaha memperlihatkan potensi-potensi yang dia miliki. Jadi tujuannya akan lebih sangat internal sekali atau pribadi sekali untuk memberikan internalisasi mengenai pembelajaran mandiri itu sendiri. Nah, dalam konteks permainan ini tentu merupakan teknik yang sangat memotivasi. Jadi kalau kita sebagai pendidik mampu untuk mengelolanya dengan baik, nah terutama memastikan bahwa para peserta didik itu tidak bosan di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian ada simulasi. Jadi simulasi ini tentu harusnya melibatkan para peserta didik secara keseluruhan, kemudian bisa menghadapi situasi kehidupan nyata dalam versi yang diperkecil. Mungkin membutuhkan sebuah lab, apakah itu lab dalam ruangan maupun laboratorium di luar ruangan, untuk memastikan bahwa praktek atau simulasi ini berjalan efektif. Jadi walaupun mungkin ada beberapa resiko-resiko yang didapatkan, tetapi paling tidak bahwa simulasi ini akan memberikan pengalaman situasi belajar yang lebih nyata. Kemudian ada penemuan, merupakan pendekatan induktif atau penyelidikan untuk belajar yang tujuannya sebenarnya adalah untuk pemecahan masalah. Ini bisa dilakukan dengan beberapa percobaan-percobaan, baik yang sederhana maupun yang lebih komprehensif di laboratorium. Jadi tujuannya adalah bagaimana memastikan para peserta didik itu memiliki pemahaman konten yang lebih mendalam, dan di dalamnya adalah keterlibatan peserta didik itu sendiri di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang lain adalah penyelesaian masalah. Jadi bagaimana penyelesaian masalah ini melibatkan para siswa untuk aktif berhadapan pada masalah-masalah yang baru. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus memberikan beberapa kasus yang ada, kemudian kita minta para peserta didik kita untuk mencari jalan penyelesaiannya. Jadi paling tidak para siswa akan mulai dengan pengetahuan yang terbatas, tetapi melalui kolaborasi dengan rekan, kemudian dengan konsultasi kita sebagai seorang pendidik, mereka akan mengembangkan, menjelaskan, dan mempertahankan solusi atau posisi mereka mengenai masalah yang sedang dibahas. Jadi ini juga akan sangat efektif untuk bisa mengembangkan pola berpikir dari peserta didik itu sendiri.
Nah, saudara-saudara sekalian, jadi apa yang saya sampaikan tadi dapat saya simpulkan. Yang pertama bahwa strategi pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan karakteristik dari para peserta didik itu sendiri. Para peserta didik adalah pribadi-pribadi yang unik, jadi tentu harus kita sediakan beberapa varian strategi pembelajaran untuk memastikan bahwa pertemuan-pertemuan yang kita lakukan dalam satu semester atau dalam satu tahun pelajaran itu tetap efektif, tetap efisien, produktif dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, teknologi akan membantu lebih mengefektifkan dan lebih mengefisiensikan proses pembelajaran itu sendiri. Jadi bagaimana penggunaan teknologi walaupun bukan segala-galanya tetapi akan turut memberikan warna tersendiri bagi efektivitas pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang ketiga, patut diingat bahwa belajar itu adalah berubah, maka kita harus memastikan ketika para peserta didik kita sudah belajar, maka dia harusnya berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil. Nah, yang terakhir adalah untuk mendapatkan perubahan, jadi perbaiki media pembelajaran yang selama ini mungkin kita pergunakan. Pastikan bahwa media media pembelajaran yang kita pergunakan selalu adaptif dan selalu terbarukan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan para musanti Om.